What's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Main Sore, podcast yang paling podcast dibandingkan podcast-podcast lainnya di muka bumi. Bersama saya RT tanpa dihadiri Mr. Beteng Gendut Botak Koblong. Apa nama? Diganti ke orang karena orang lebih good looking ya. Anjing. Anjing. Jadi Main Sore mengontrak orang sekitar seumur hidup. Jadi ya orang tuh yang bintang tamu. Jadi dikontrak seumur hidup orang. Lain bintang tamunya bersama Api dong. Udah biasa disebut Api Klok orang. Anjing. Kapten Persib Bandung. Ngomong kenal ya. Jadi kita akan banyak sekali kejadian fenomena-fenomena yang terjadi di persepak bolaan Indonesia tentunya Api dong. Di luar dugaan BMKG ini Asli di luar BMKG BM anu dahareun teh bakmi tolol. BMG Oh MBG. 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 Ya di luar perkiraan Erik Thoha lah ya kalau kata si Gendut Botak itulah. Jadi banyak sekali fenomena mulai dari kerasnya Liga 4. Wah, anjing eta mah. Bagaimana menanggapi hal-hal Liga 4 ini memang belum disebut di dalam internet pun kalau saya baca-baca ya belum ini belum maju kepada profesional, tetapi sudah di dalam naungan PSSI. Artinya apa yang harus diperbaiki dari Liga 4 ini? Di Liga 4 ya, yang harus diperbaiki pertama menurut orang edukasi kurang ditingkatkan, lebih ke emosional ya, terlalu banyak emosional, hanya emosi yang seharusnya mereka mengerti bahwa saling respect, bukan saling respect sih, lebih ke fairnya, sportivitas itu jauh lebih tinggi. Jadi untuk anda yang melakukan bilang kan, ayo ngomong, aduh saya tidak berniat, mana terek membunuh anjing, goblok anjing, sampai ada yang memang keadaannya kritis parah anjing. Ingat, anda itu sebagai manusia tugasnya itu ya hidup selayaknya manusia, bukan pencabut nyawa anjing. Jancuk Ya anjing, tolol anjing. Bisa ya ini temenah ku video orang sok anjing datangannya ke orang. Datangannya Entah eta pelaku. Kalau misalkan nggak enak dengan omongan orang, silakan datang ke orang, nggak jadi masalah. Karena memang di dalam sepak bola ini justru tumbuh sportivitas itu dari kasta yang paling bawah. Bahkan amatir. Bahkan amatir, dan sekarang pun amatir sudah, para pemainnya yang saya lihat, karena saya penggiat amatir juga, Api. Maksudnya sudah berkurang hal-hal yang membunuh seperti itu gitu. Mungkin kecuali Tarkam ya, tidak tahu ya. Kalau fan football memang dulu sering kayak benturan yang disengaja. Itu bukan benturan, niat membunuh. Ini orang mau menolak. Ini misalkan benturan. Kalian banyak cuplikan-cuplikan di sosial media. Kalau hanya benturan itu hanya benturan saja. Gitu. Ini mah pertama, orang bilang membunuh ya, karena sudah banyak korban. Bahkan sampai ada yang kritis kan? Iya. Kritis. Tira sepak bola membuat orang kritis, aja cek bayangkeun lah. Tiraha bre. Iya. Kita sih orang sangat mengkritik keras ya untuk AAA ataupun abang-abang yang bermain di Liga 4. Tolonglah, sportivitas tuh kita harus dijunjung tinggi. Keras boleh, tapi jangan niat membunuh juga. Betul. Gitu. Apalagi mematikan karir sesama profesi loh. Profesi mana ini saling menghargai gitu. Ya tetap rivalitas dalam 90 menit emang. Cuman kan ada porsinya. Porsi yang seharusnya dilakukan oleh para pemain sepak bola. Kan meureun hayang karirna teh yang jadi pemain profesional. Entah kan banyak masih pemain muda yang bergelut di Liga 4. Masih panjang lah sebenarnya karirnya, entah direkrut sama pemain Liga 2 dan lain sebagainya, kan tak apal milik. Iya. Gitu. Kalau misalkan ada niat seperti itu, kalau Anda bermain seperti membunuh, ya enggak lah, hanya mau dilirik kan. Iya. Nah, orang tanggapi oge kieu maksudnya Liga 4 ini disaring melalui kelompok usia. Artinya
hanya beberapa pemain senior yang dikategorikan orang apalnya dikategorikan sebagai pemain joker, istilahnya hanya beberapa pemain senior, tapi sisanya berdasarkan rata-rata usia. Apakah Liga 4 ini tepat atau memang harusnya udah Elite Pro atau sok PSSI goblok gitu? lain PSSI goblok. Ayo maksudnya, enggak goblok gitu maksudnya mah lain PSSI goblok. Iya Bang Black. Ya nggak ngaco, karena ketua PSSI kita juga kan rangkap jabatan. Ya apa aja? Ya memang kan secara profesional sih, secara aturan orang kapal menang atau enggak itu, tapi kan secara kode etik di dua federasi, dua kolam, anggaplah dua kolam, satu pemimpin itu kan agak ngaco. Iya betul. Misalkan gini nih. PSSI tidak berjalan dengan lancar, ya. Otomatis dikritik lah oleh Menpora. Sedangkan ketua Menpora dan ketua PSSI satu orang yang sama. Ya, jadi punten ya Pak Erik. Jadi kami. Cetak sepak bola Indonesia. Tapi kan siap, tapi tolong. Jadi kan ya etis gitu orang mah harusnya sih harus ada ini ya. Iya, dan mungkin ini sudah dijelaskan di FIFA juga, ada salah satu aturan FIFA mungkin nyeter tak apa harus diupdate yang acannya bahwa memang ketua federasi ini tidak boleh merangkap jabatan ya punten Pak Erick Thohir karena ya pilu sih rangkap jabatan BUMN tiga notaan pilu nota gitu mungkin positifnya hanya Pak Erick yang mampu. Betul. Mungkin ya, maybe gitu ya. Mampu dan mengetahui tentang olahraga dan sepak bola. Nah, menurut aku dong tadi balik lagi, apakah memang harus yang geus anak-anak muda mah dididiknya di Elite Pro geus teu kudu Liga 4 mah memangnya geus pemain senior, gamenya bebas layaknya Liga 2 dan Liga 1. Karena Liga 3 pun sama ada batasan usia. Ya. Apa yang disebut entah mau Elite Pro ataupun apapun namanya, menurut orang Mang Black harus dinaungi sih. Karena sebenarnya tuh ketika kita mempunyai tempat yang bagus dan sangat mendukung entah dari pemerintah ataupun personal yang lainnya untuk mendukung ya, sepak bola teh nyata bisa menjadi sumber juga untuk negara sebenarnya mah. Contohnya Brazil, jika dikelola dengan baik, bukan suatu hal yang mustahil kita mempunyai para pemain yang keren gitu kan, yang benar-benar layak untuk bertarung di Asia ataupun di Eropa. Contoh lah, kita dulu punya Asnawi. Itu tuh dalam kelola anak mudana belum maksimal, tapi kita mampu loh, apalagi maksimal gitu. Betul. Jadi, cek orang mah sing benar heula we lah gitu. Ya nu urang teu paham ini di Indonesia ini ketika anak-anak mudanya seperti kita tahu seberapa menyeramkannya Febri Haryadi, seberapa menyeramkannya Egy Maulana, Hoki Caraka pun di Garuda Select seperti apa. Tapi Hoki Caraka musim ini tampil luar biasa. Tampil luar biasa dan kurang aku itu. Meskipun aya naonnya birahinya. Ya tapi kan eta mah personal. Tapi personal tanggung jawab sendiri. Ya mungkin teman-teman itu ngalaman birahi kan ka ekspos sungkul aja si Hoki beureum. Nah, tetapi teman-teman Pamlek sarua. Nah, jadi aing bertanya. Tapi ini yang memang harus disadari oleh netizen-netizen ketika kita selain Hoki Caraka kan yang disadari oleh Hoki Caraka bahwa aing teh meninfluensi aing teh pemain bola profesional, aing menginfluensi. Tapi yang harus diketahui oleh netizen bahwa apa yang dilakukan Hoki Caraka memang jelek, tapi dia bisa bertanggung jawab dengan performa di musim ini. Apanya yang jelek? Attitude-nya kah, apanya kah di eksternal, tapi secara personal. Tapi eksternal mah teu termasuk ka perform sih menurut orang. Karena kieu Mang Black, orang kontra teh perihal apa yang pernah dilakukan oleh Hoki Caraka gitunya, itu tuh banyak dilakukan oleh orang-orang bahkan sampai saat ini gitu ya. Dengan manehna influence ataupun kita nyamannya manehna teu meunang ya, eta mah hak wae cek urang mah. Hoki Caraka nyata sesuatu hal yang
bukan normal sih, tapi banyak juga juga gitu, cuman teka expose we. Iya, kan? Ai maraneh teh Allah masih kena nyaah gitu, ditutupan gitu. Iya. Jadi tong sok menghujat lah, orangnya teh menghujat sih. Iya. Kamari Orang sesuatu hal yang bukan menghujat atau tidak menjelekkan hoki cara tetapi dia menjelekkan lah. ya maksudnya beda emang jelek gitu kan, menjelekkan memang jelek secara attitude gitu kan di publik bahwa dia seorang profesional, seorang yang menginfluence. Emang itu menang? Yang menang-menang wae tetapi kan normal ya, buktikan ya normal saja. Ya kan itu sesuatu hal yang seperti itu tuh yang terjadi saat ini. Bahkan kita lagi podcast pun aya lu gitu teh gitu. Iya, aya. Bener tuh. Mereka jadi nyata mah amun secara psikologi sesuatu hal yang diperlukan oke mungkin. Ya entah itu disengaja atau refleksnya tidak tahu Gitu. Ini pasti sesuatu yang disengaja itu. Iya. Pasti ya tahu. Oke. Wah, pasti sesuatu yang direncanakan iya deh. Direncanakan ya. Oh, pasti. Oke, lanjut Mung. Ngobrolnya bisa jauh ke mana ya? Ya, berarti kan si anak-anak muda di Indonesia ini yang tadi disebutkan Apidong adalah secara seperti Brazil pun bisa saja mendekati karena waktu zaman Evan Dimas pun Brazil hanya menang 1-0 atas timnas Indonesia. Wah, eta hebat. Anjing gelo eta zaman Evan Dimas. Seberapa menyeramkannya Evan Dimas di lini tengah. Korea pun kita hantam. Korea pun kita hantam. Emang tada malah. Iya, tapi mungkin karena tidak adanya Elite Pro ada fasilitas liga di usia maksudnya di kelompok usia ada, tapi tidak di-provide dengan baik dari tim-tim seniornya. Artinya satu klub misalkan Persib Bandung, mereka punya naungan, mereka punya tim senior, punya tim B mungkin reserve atau punya tim U21, U19, U16 usia U43 bebas lahnya. Tetapi itu hanya kita kebanyakan di Indonesia hanya memprovide fasilitas di seniornya saja. Iklan nih anjing. Goblok. Di seniornya saja, tetapi kita lihat jarang di Elite Pro ini, di pemain-pemain akademi ini yang mendapatkan fasilitas yang memang memadai. Itu apa PR yang harus dilakukan? Ini PR yang lu ngecet deh anjing. Segitu bisa ngalah anjing. Eta katinggalin aku kamera. Bisa di editna di slow mo anjing. Ini PR yang lu ngecet deh anjing. Nah itu dia. Ya menurut orang mah ini belum maksimal ya Mang Black. Kalau emang udah maksimal mah pasti ada hasil. Ya contoh banyak pemain-pemain yang bisa tampil gitu. Tapi ketinggalan kemunduran sih. Amun ngomongkan di zaman Evan Dimas sampai sekarang, kemunduran. Ya, justru itu. Kayaknya PSSI kita juga lebih fokus ke pemain diaspora kamari teh. Ya, memang. Sampai kudu nama dua nana berjalan gitu. Apa yang sudah dibangun ya jangan ditinggalkan. Betul. Nah, yang mah juga gitu. Tapi ya ketua PSSI kita juga kena jabatan. Jadi susah lah. Bagaimanapun manusia itu mempunyai kapasitas. Nah, mau mungkin gitu multitasking yang sangat over gitu kan. Ya. Nggak bisa. Kayak kapasitas. Nah. Betul, dan memang ini PR yang harus sama-sama mereka ya, bukan kita, karena kita mah ada tugasnya hanya mengomentari saja. Jangan berdoa. Supaya kita suka sepak bola, kita ingin sepak bola Indonesia baik-baik saja gitu. Dan kalianlah para petinggi-petinggi federasi, operator liga dan lain-lain yang mengeksekusi. Liga opat, liga tilu beres, pemain muda beres, wasit perangkat pertandingan. Wasit. Banyak sekali keputusan-keputusan yang memang bahkan sudah dicontohkan, sengaja PT LIB ini merekrut wasit asing untuk edukasi. Ngomongin wasitnya ini. Untuk sekedar mengedukasi bahwa tendensi pelanggaran dan lain-lain, handsball itu seperti apa, checking VAR itu harus kayak gimana, apakah sudah teraplikasi di Indonesia oleh seluruh wasit atau mayoritas dari perangkat pertandingan lokal.
Kalau perihal VAR-nya, VAR di Liga 2 udah dipakainya. Eta sesuatu hal yang bagus, positif eta VAR ya. Cuman perihal wasit ge masih banyak pro kontranya, entah di Liga 2 ataupun di Liga 1. Tadi orang beres nonton Persija versus Madura. Orang nonton. Melihat penalti pertama, bahkan satu pertandingan 2 penalti kan. Gol yang tercipta oleh Persija itu dua penalti dengan wasit yang memimpin di laga Persija oge dan sekarang memimpin di laga Persija versus Madura. Iya menarik ya. Tapi sudut pandang orang di penalti pertama ya, melihat ada sentuhan iya, ada tarikan iya. Tapi apakah itu menjadi penyebab penalti? Kan itu aya aturanna. Harusnya yang dicek VAR itu kan penalti, red card, sama gol. Tiga itu kan. Tah, iya offside. Ya kan offside ge kalau misalkan jadi gol kan. Baru checking VAR. Tah, di penalti pertama tidak ada eta teh gitu. Tidak ada dan wasit dengan mudahnya gitu ya mengklaim bahwa eta penalti. Urang tak apa sih eta layak penalti atau henteu. Mungkin teman-teman di dia bisa menilainya. Terus penalti yang kedua itu lebih lucu sih buat orang karena komentator lagi sapamikiran yang orang deh bahwa komentatornya yang bilang kehilangan keseimbangan ya, bisa menciptakan sebuah penalti aja berarti kan kehilangan keseimbangan atas tidak adanya gangguan. Maxwell itu gangguan bisa tapi kehilangan keseimbangan dan akhirnya penalti. Ya makanya kita aneh sih, tidak ada checking VAR. Sama 2 penalti tersebut tidak ada checking VAR. Ya makanya kita sebagai netizen atau supporter dari sebuah kelompok supporter dari sebuah klub, wajar saja kalau misalkan dari siapapun ini mah, gitu kan wajar saja ketika ada orang yang bilang ini sih mafia, ini sih main mafia. Asumsi kan, ya wajar. Apa yang terlihat di lapangan itu menciptakan sebuah asumsi dari yang nonton lah pecinta sepak bola Indonesia. Ya betul. Melihat beberapa bahkan banyak kejadian yang harusnya red card jadinya enggak yellow card ataupun itu ketika ada si Luco waktu lawan Persis Solo itu salah dengan sentuhan gitu akhirnya red card. Tapi di pertandingan yang lain aing nyebutkeun ke bisi ieu nya adalah tadilah ya memasang kaki gitu dengan sesuatu hal yang disengaja loh kan akhirnya yellow card. Jadi berbeda-beda keputusan. Setiap wasit itu beda-beda keputusan anjir. Aya nu tegas bener, aya oge nu henteu. Eta jigana setiap wasit ge mempunyai idealis tapi aturannya tersendiri deh jigana. Kuduna kan amun jadi wasit misalkan contoh red cardnya juga kieu. Eta teh mempunyai pemahaman yang berbeda di antara wasit teh. Ya. Orang tak apanya, tapi kan jadi wasit teh kudu sakola heula gitu. Jadi kan teh sembarangan. Iya, betul. Tadi beberapa kali orang ge lalajo nonton tentang lalajo mabokela. Nonton sepak bola Indonesia gitu kan. Banyak beberapa kali yang keputusan checking VAR itu bisa tuh. Oke, nuhun. Checking VAR itu possible red card. Tapi yang terjadi adalah yellow card. Nah, walaupun ini asumsi orang ya, jika ke kartu beureum nya mending ke di kartu sakalian gitu. Karena kan di situ keputusannya adalah possible red card. Mungkin untuk di kartu merah. Kalau tidak ya tidak di kartu merah gitu. Enggak sesuai jalan deui. Kecuali memang ada pelanggaran advantage. Nah itu fungsinya advantage. Anjing banyak wasit perlu diajarkan ku aing gitu kan. Aing gitu bisa jadi wasit teh gitu. Tapi kan setidaknya dengan orang nonton Liga Champions, Liga Spanyol, Liga Inggris. Mending tong nonton cek urang mun sakirana kayaknya amun kalau misalkan kalian rata-rata yang seneng Liga Eropa, contohnya orang dasar sepak bola ya. Orang nonton Liga Champion, orang nonton kadang ya hanya enggak semua full pertandingan liga-liga match. Jika kemarin MU versus City, ya. Terus sorena nonton Liga Hiji anjing,
ngegejlok kesan aja. Anjing kieu jadi jijik gitu. Dan itu yang saya mau alami juga orangnya malah aja udah hiji deh. Dan sepertinya kita diimbangi di Indonesia ini kita diimbangi oleh laga-laga Persib Bandung di ACL karena Persib di ACL sama di Liga itu beda. Eta mah harus diakui anjing kudu objektif sih ya. Aing ge Arema aing demi Allah Arema. Baladnya ya namanya. Balad Mas. Aslina Mas. Baladnya ya namanya. Balad ya nama Arema katakan. Di Bandung. Di Bandung aman-aman saja. Sam kita tah. Ya makanya kan. Makanya kan itu yang terjadi gitu loh. Ya udah wasitnya mending kalau nggak adanya advantage itu ya untuk pelanggaran dan kartu kuning. Bila memang terjadi harus di kartu kuning bila pelanggarannya keras. Tapi kalau checking VAR untuk possible red card ya udah red card atau tidak gitu. Pelanggaran untuk kartu merah atau tidak, penalti atau tidak, pelanggaran atau tidak. Itu aja. Dan sepertinya bagaimana untuk mengatasi wasit-wasit lokal seperti ini, Apidong? Ada nggak solusi dari Apidong gitu? Maksudnya jika Apidong katakanlah bisa nembus ke ketua SPSI jeung ketua LIB Peri Paulo Dybala. Wasit kita tuh salah satu mempunyai gaji tertinggi di Asia, salah satu. Jadi secara bayaran sangat luar biasa gitu. Bahkan lebih dari wasit di Liga Jepang aja nggak setinggi kita bayarnya. Nah, berarti kan kalau perihal bayaran aman dong seharusnya. Aman dong. Menurut ulama tingkatkan iman sih, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa hal apapun yang di luar ajaran agama, entah agama siapapun gitu ya, ada suap dan menyuap. Betul. Kan manehna ngarti gitu. Ya. Pasti. Tah eta sih. Cek urang mah ayakeun kerohanian. Anjing kerohanian. Apakah perlu wasit ini geus selama satu musim ke depan misalkan 2026-27. Geus rekrut wasit-wasit asing rekrut lah untuk KB pertandingan. Nah, semua wasit yang ada di Indonesia hilangkan si lisensinya, hilangkan si orang-orangnya, cari orang-orang baru, seleksi dari ku FIFA misal atau ku AFC misal. Gini Bang Black, nggak semua wasit di Indonesia itu jelek. Aya salah satu wasit favorit orang anu moal mungkin memimpin Persib eta Torik Alkatiri. Eta wasit fair cek urang. Fair eta halus. Cuman sayang manehna terlahir dari Jawa Barat ya. Terlahir di Jawa Barat dan kuliah di enggak semua. Jadi sebenarnya masalah tuh bukan wasitnya, tapi pengertiannya. Apa gitu? Tanggung jawab jadi wasit kan tanggung jawab jadi wasit ternyata kudu netral. Netral, tidak mendukung siapa-siapa mau tim A ataupun tim B. Eta teh kurang dipahami entah di luar nama. Ya eta pemimpin mafia anjing ngomongkeun mafia aing isuk bisi eueuh nya kumaha ya da manusiawi nya. Ada di mata Najwa beberapa yang menyuap. Jadi menyuap wasit tuh dengan fantastis harganya secara manusiawi, uang ratusan juta di mata. Iya. Mau dicokot, bahkan orang pribadi pun jigana aya rasa tergiur. Ya, ngerti. Orang yang beli Alphard anyar ya, upgrade mobil bisa. Tah, jadinya pengertian apa balik deui. Tingkatkan kerohanian cek urang. Jeung rasa tanggung jawab maneh teh kudu fair gitu. Ieu teh bukan hanya sekedar jadi wasit, tapi karir maneh ge di dia di profesional enteuna dipertaruhkeun gitu. Da soalnya bukan karena gak netral teh, karena main di luar bukan internal ya, tapi eksternal. Ya. Kayak eksternal entah jika kan baheula lama gak taunya sistem mainnya tuan rumah anu menyambut wasit teh. Tuan rumah disediakan ieu dan lain sebagainya. Eta terjadi di zaman ISL lah. Kita tong akan ngomongin ISL. Ya. Bahkan ada hanya beberapa tim yang pelit ka wasit cenah. Kan aya Persipura pelit ka wasit. PSM, Persib, terus siapa lagi? Hanya tiga kan? Hanya tiga, sorry, salah.
harusnya seperti itu. Ya kalau emang tugasnya tuan rumah menyambut selayaknya aja. Ya, dan gitu. yang menyambutnya tuh bukan tim sebetulnya, panpel yang harus ini. Nah, eta nu terjadi sekarang tuh banyak. Entah bukan hanya gak enak tapi aya oge nu diancam. Aya ancaman oge. Sorry ya kurang dibongkar ya. Aya ancaman oge. Nah, api dong apa? Nya circle orang teh lain pemain bola hungkul bre. Gitu. Aya nu diancam, aya nu tergiur ke uang dan lain sebagainya, pressure gitu kan. Di luar harusnya sih PSSI dan komite wasit mampu melindunginya anggota-anggotana lah wasitna betul. Kasih perlindungan anjing. Iya. Gitu. Kasih anjing. Da maneh lagi manusiawi, ayeuna pasti ancamannya tuh main-main. Terkadang kan wasitnya aya kepala rumah tangga. Anak maneh sekolah di sekolah B ya. Baliknya jam sakieu nya. Saha nu teu ngagebeg atuh. Mun ngomongkeun anak aing. Jigana orangnya ngagebeg. Anjing. Ya mun yang aman mah tim A menangkeun lah gitu. Eta ada wae. Mun maneh menangkeun tim A, anak maneh salamet nya maneh ge bisa upgrade mobil anyar. Bisa wae. Maneh ge salamet. Maneh ge salamet. Gitu. Lebih ngeri kan. Jadi itu salah satu bentuk orang udah ngomongkeun kudu upgrade rek ti asing rek ti mana ge potensi untuk kecurangan mah ya wae gede deh. Selalu ada soalnya eksternal pressure ti luarna gede eta. Jadi amun rek kalau misalkan mau diperbaiki wasit nyen benteng heula perlindungan jeung wasit cek urang mah eta. Entah dengan cara apapun ya eta komite wasit ataupun PSSI nya perangkatna gitu. Eta sih ti urang mah Mang Black. Karena berbicara soal wasit ini tidak akan pernah habis. Kalau misalkan wasitnya seperti itu terus gitu nya. Teboga integritas. Itu dia. Tai aja. Tai aja. Sekarang kita beralih ke diaspora. Diaspora lah menarik ya, orang resep ngomong ke diaspora ya. Beralih kepada diaspora. Dengan diawali dengan Rafael Strijk dan Jens Reven yang notabene adalah beberapa pemain muda diaspora tentunya. Masa depan timnas yang digadang-gadang selalu akan main abroad, main di luar negeri dan bisa main di Bali. Berkembang di timnas Indonesia dan membuat timnas kita semakin di atas gitu. Lalu diikuti oleh Tom Hay dan Eliano Reiners. Nah, di situ puncaknya adalah di Tom Hay dan Eliano Reiners. Karena itu mahal pisan. Karena itu mahal dan grade A plus S plus mungkin bisa disebut dan banyak fans dari timnas Garuda Teams Indonesia gitu ya yang menyayangkan bahwa inilah awal dari penurunan karir gitu. Setuju atau tidak? Dan sampai hari ini datangnya Shane Patinama ke Persija Jakarta. Teman-teman bobotoh ge apal tidak? Ketika Tom Hay datang dan Indonesia masih mengikuti Piala Dunia kualifikasi, orang kontra. Tom Hay datang ke Persib, serius. Orang kontra. Kenapa kontra? Karena sangat disayangkan. Orang teh. Jika memang Tom Hay masih diminati oleh klub-klub Eropa ya kenapa enggak gitu. Orang teh meningkat itu Tapi dilihat-lihat Tom Hay teh di Liga Eropa teh kurang minatna. Hanya Bangkok waktu itu. Hanya Bangkok, Persib terus mana dinya? Atau Aik mah enggak mending di Persib. dan akhirnya kita gagal kan. Kita gagal timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 ya harusnya kan. Ya udahlah. Kurang setuju. Soalnya kan untuk ke 2030 Piala Dunia Tom Hay udah nggak mungkin bermain. Tapi di umur Tom Hay orang sebenarnya layak kene sih dengan skill kemampuan yang dia miliki di musim ini. Anjing mana tepantes main di Super League teh. Licik anjing. Tapi Persib sebenarnya mampu untuk licik Persib teh sebetulnya orang teh sarua maafi kieu jadi orang yang Mr. Beteng sepakat bahwa datangnya Tom Hay dan Eliano ini adalah
sesuatu hal yang mubazir karena harganya mahal dan kita lihat jejak rekam mereka saat main di timnas. Kan Tom Haye memang punya kualitas tapi tidak sebegitu spesial gitu. Tetapi mereka berdua bisa membuktikan kepada kita berdua gitu ya, kepada saya dan Mr. Beteng ini bahwa ya aing tidak seperti apa yang kalian pikir. Ternyata ya salah dua pemain yang memang Persib curang mendatangkan dua pemain ini. Curang lah adanya diaspora dan sekarang dimanfaatkan oleh tim-tim yang punya uang. Karunya anjing nu tim-tim nu teu boga duit. Betul. Bayangkeun. Ya, aya nu maksa aya nu nginjem duit APBD aya eta teh. Kan maksudnya memaksakan kan? Ya, ada yang memang sampai gubernurnya turun tangan untuk membeli pemain supaya juara dan musim depan 500 tahun. Ada. Kan maksudnya itu fair sebenarnya. Ya. Karena ya kita tahu lah mungkin ada beberapa tim yang dengan finansialnya dari beberapa tahun stabil. Contohnya ada Borneo. Ada Bali, ada Persib, ya mungkin segitu. Ya, betul. Curang gitu maksudnya kan nominal aja ya mau nominal gitu, balik dekan nominal. Ya. Siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih mampu untuk membayar, ya dia akan yang mendapatkannya. Betul. Gitu. Itu fair sebenarnya kompetisi ya. Bahkan kan sampai akhirnya datangnya rumor Martin Paes, rumor datangnya J. Pelupesi, Sirus Margono, dan pemain-pemain diaspora lainnya ke Super League gitu kan. Tapi setuju sih orang. Setuju ke aya nama dah soalnya Pildun geus moal ka udag. Ya udahlah. Kalau emang klubnya mampu ya kenapa enggak? Tapi untuk usia seperti Ivar Jenner kan ya yang sempat rumor. Apakah memang sudah maksudnya yang sudah pantas? Apakah hal yang tepat atau tidak? Enggak lah, sangat disayangkan lah jika Rafael Strike asup ka Dewa ge. Ya mungkin ada giuran ya. Ya pemain bola tuh orang ngobrolnya Mang Brek tengok aja nih lah pemain bola profesional gitu. Ada beberapa teman lah, mungkin teman pemain bola kurang mau disebutkannya. Pemain bola profesional ngobrol. Pada dasarnya jadi pemain bola teh ada datang dari kecintaan, ada datang dari money oriented. Ya. Gitu. Biasanya kalau datang dari kecintaan jadinya Asnawi. Tapi money oriented jadinya Rafael Strike. Ya. Dan tadi tuh si Rafael Strike dan berani main di Dewa dan mau direkrut ke Dewa, ya mungkin money. Begitupun Jasraven. Ya Jasraven pasti uang. Tapi kan jika Asnawi pernah beberapa podcast, orang ditawaran beberapa klub Liga Indonesia bahkan berani bayar lebih mahal ketika orang di Korea sana. Gitu kan. Tapi karena orang cinta, orang pengen upgrade, ya orang tetap dengan penghasilan seperti itu ya nggak apa-apa. Yang penting orang cukup jeung keluarga, orang cukup jeung diri orang sorangan, nggak berlebihan, tapi orang masih bisa berkarir di level yang jauh lebih tinggi. Keren anjing Asnawi. Nah mungkin ini yang kita butuhkan gitu, pemain-pemain dengan mental seperti Asnawi gitu loh. Maksudnya ketika kita sudah menyadari seperti Rafael Strike kan harusnya sudah menyadari level aing lain Indonesia gitu. Kayak lah Mang Blake kurang di spill-nya. Ya penawaran di Persib memang aya Asnawi. Bahkan teh mungkin lah nyepil saeutik eta teh Asnawi. Dengan luar biasa yang bahkan Persib kan waktu itu teh Asnawi masih terikat kontrak dengan PSM kalau nggak salah. Nggak boleh. Persib siap nebus anjing, bayangkeun dengan gaji tinggi kan, ngeri kan, tapi kan Asnawi menolak eta. Karena kan si PSM kalau nggak salah dulu itu PSM melepas Asnawi tanpa tebusan kontrak dari tim Korea si non ngaranna teh Hejo teh timnya yang dulu pertama kali dia pindah kan. Tapi ketika dia pulang ke Indonesia dia harus ke PSM dulu. Ya, ke PSM dulu. Dan Persib mau. Eta rek diberesan sebenarnya ke PSM lagi. Karena di saat itu PSM juga kan finansialnya lagi goyah. Kenapa bisa jual Marklo? Eta kan finansial yang goyah. Betul. Apakah Firdaus setuju gitu bahwa mereka yang datang dari diaspora ini merupakan penurunan karir? Terbukti Eliano Renders dan Tom Haye bisa
bisa karirnya bisa stabil gitu di Persib. Dan stabil deh sih cek orang mah, apalagi Tom Hai ya, melihat di Persib Tom Hai tidak sebiasanya, karena ketika di timnas mah nyamanehna umpan terobosan, tapi di Persib Tom Hai itu berani akselerasi anjing. Ya, betul. Gila anjing, dan mampu anjing. Kan dikabarkan bisa 90 menit, dikabarkan tidak mampu bermain 90 menit. Fight anjing Tom Hai. Tapi teh emang gajina penggede oge. Ya, memang dari tapi kan psikisna sehat gitu. Betul. Apakah memang secara keseluruhan penurunan karir atau tidak untuk seluruh? Itu sih coba worth it ke Liga Indonesia teh dengan harga 18 M dan sampai sekarang mungkin minim kan golnya hanya dari putaran pertama mampu menciptakan 1 gol minim. Tapi itu sesuatu hal yang bagus tuh, ya bagus wae balen tugasnya si Tom Hai nyen gol mah kan gitu kan. Sampai saat ini Tom Hai banyak membantu lini tengah sampai akhirnya Persib bisa melaju ke 16 ya coba mah Tom Hai tidak penurunan karir sih. Dengan skillnya seperti itu, bahkan kan levelnya jadi kelihatan bermainnya asal meningkat. Sebenarnya si Thomas itu mampu akselerasi kan, ya. Anjing mengacak-ngacak gitu. Bahkan waktu lawan Persija itu si Souza kan itu anjing skill mahal bro, dan akhirnya dorongan kan. Itu dorongan sih sebenarnya kan aneh tapi nabi. Tapi ya, kan itu dia. Ya cek orang mah teh sih. Ya balik deui. Ya kalau menurut anggapan orang sih pemain itu datang atas naik atau turunnya karir atas pemain itu sendiri. Kita tidak bisa menjudge ketika misalkan katakanlah J.I. Jazz tanda tangan kontrak yang Malut, itu belum tentu J.I. Jazz bisa penurunan karir, bisa saja membawa Malut juara Liga 1 dan membawa Malut berjaya di ACL mungkin, who knows gitu. Ya sih benar, balik lagi kepada pemain tersebut. Kan pemain game aina mun misalkan meskipun main di Eropa tetapi tidak mendapatkan jam terbang justru itu menjadi penurunan karir. Betul. Tetap mana di Eropa percuma mana hanya menghangatkan bangku cadangan. Ya betul, seperti halnya Egy dan Witan lah. Kenapa waktu itu Egy dan Witan berangkat? Egy ngeri loh di Dewa Aji. Ya, maksudnya kan ketika dia datang ke Eropa, datang ke Polandia dengan Witan hanya menghangatkan bangku cadangan atau bahkan tidak masuk line up sekalipun gitu. Tetapi kita lihat Beckham Putra ketika dia tetap main di Indonesia, main di Persib, dia dapat menit bermain dan memang secara individu ya Beckham lebih menang gitu dibandingkan Egy, dibandingkan Witan gitu. Lamun menurut pandangan orang, karena Beckham ini intensitasnya udah bukan belajar berlatih tapi belajar berlatih bermain, udah ke atmosfer bermain dalam kompetisi gitu kan. Kalau si Egy sama Witan kalau secara belajar dan latihan memang mereka dapat jauh lebih baik, porsinya lebih gede, jauh lebih baik, tetapi secara atmosfer liga, atmosfer kompetisi jauh gitu. Memang itu yang harus ditingkatkan oleh para pemain setiap individu di Indonesia supaya bagaimana mereka bisa mendapatkan setidaknya menit bermain 8 atau 10 atau 15 menit lah gitu. Ya cek orang mah balik deh sih ke diri nasorangan Mang Black. Ya, jadi si netizen apa yang harus diperbaiki dari netizen? Nggak ada untuk penurunan karir. Ya cuman eta mah kesalahan netizen. Atas ketidakmampuan kan eta terciptanya penurunan karir teh ketika Tom Hai diisukan ke Persib kan. Wah, penurunan karirnya eta mah ketidakmampuan. Menurut orang mah gitu. Tapi kan akhirnya mereka juga ngambil dia semua. Sama kan? Jadi emang apa gitu, nggak ada. Ya enggak sih. Betul. Terakhir lah. Naon? Apakah perlu Levin Kurzawa bergabung ke Persib? Sudut pandang orang ya, dengan nominal market value 13 M hampir 14 menurut saya dan koma-komaan gitu.
mempunyai pengalaman guys, hanya ngedan pasti pengalaman di negara, di tim, UCL, ngeri gitu. Tapi di umur 33 tahun tuh masih worth it sih gitu kan. Ya kita lihat Barba. Barba di umur 33 tahun kan sekarang. Ya. Tapi kan bermain sangat bagus gitu Barba, halusnya. Mudah-mudahan Levin Kurzawa bermain bagus juga. Menjawab ekspektasi Bobotoh lah, minimal menjawab ekspektasi. Tapi kan kebanyakan Bobotoh ini menganggap Levin Kurzawa ini adalah si kaki kaca. Iya. Bahkan dalam satu musim paling sedikit dia absen di 6 pertandingan, sedangkan Persib sekarang ini lagi memang memerlukan tenaga yang ekstra gitu untuk di ACL dan di Liga dengan jadwal yang memang sedikit padat gitu. Ya kita berkaca lah, Beltram G kan gitu, sama si kaki kaca. Banyak riwayat-riwayat yang cedera lah Beltram, tapi akhirnya mampu menjawab kan Beltram. Sangat disayangkan juga kan kemarin Beltram harus out sehabis membawa Persib juara gitu. Jadi bermain mungkin secara histori gak bisa dipukul rata, gak bisa dipukul rata, nuka rasa kurang gitu. Udah banyak atau semua pemain G berkaki kaca. Cuman gimana atmosfer di liganya tersendiri, woy? Apakah liga kita bisa disebut liga yang keras? Menurut orang itu. Karena adanya VAR di Liga 1, ketegasan wasit gitu, ayeuna kadang possible red card dan lain sebagainya, itu meminimalisir permainan keras seperti di Liga 4. Gitulah. Ya. Jadi menurut orang bisa wae sih, tapi sangat disayangkan ya. Entah pada dasarnya pure bisnis juga Persib gitu. Apakah Persib berbisnis dalam pemainnya itu tersalah oke. Karena emang di sepak bola modern ini bisnis nomor hiji ya, nomor one kan. Kalau enggak ya kita bakal juga PSIS lah. Oke. Gitu. Jadi buat orang Levin Kurzawa sangat disayangkannya. bisa nangan lah nuluwi ya. Gitu. Tapi kalau misalkan unsur bisnis oke sih, branding kan, branding awareness kan, eta bagus. Untuk meningkatkan kualitas tim dan kualitas liga ya bisa. Ya nama lah. Ya seperti. Tapi untuk Persibnya tersendiri ya kita lihat aja nanti kemampuannya di umur 33 tahun layak tuh. Ya, dan apakah memang ekspektasi Bobotoh atas Levin Kurzawa ini bisa dijawab oleh dia atau tidak. Nah, iya sebelum kita tutup, Apidong sebagai Bobotoh pisan lebih daripada Bobotoh yang lainnya. Udah rek nyen segmen jika saya jadi Bojan Hodak. Oke. Di sisa jendela transfer musim window transfer musim dingin ini, 3 pemain out, 3 pemain in. Outnya Adam Berbek, lain Adam Malis, Mas Adam babaturan gitu. Adam Adam Berbek, terus William udah outnya, udah terlihatnya. Awalnya orang yang Berguinho, tapi melihat progres Berguinho sangat luar biasa, jadi terjadi. Jadi saya jadi asing ataupun lokal tuh bebas. Febri. 3 yang in. Febri teh lebar maksudnya teh pinjamkan atau memang jual? Pinjamkan lah, aset lah, entong pinjamkan supaya jauh lebih berkembang dibandingkan cicing wae gitu. Hayang bau si main si Andre Jung gantina ku si Bow aing mah hayang lagi. Andre Ujang tadi teh salah sih no teh Adam William udah Febri 3 yang masuk ke radar Apidong. Berat sih si Febri itu sebenarnya karunya udah bersaingnya jeung Sadil, Berguinho. Rek ningkatkeun di latihan mah kurang jigana. Ieu mah khusus buat Febri Haryadi. Agak kurang porsi namun hanya meningkatkan dari latihan mah supaya terlihat dari coba buktikannya ketika ke dipinjamkan ataupun entah habis kontrak dan lain sebagainya bermain terus lawan Persib HD. Mungkin bisa CLBK deh jeung Persib percaya deh. Dan orang kene itu beda jauh jeung orang Febri mah.
Saumur aja. Saumur emang baik kan. Anak pen urang non luhureun urang teh beri mah. Kan gitu. Untuk yang in ya. Yang masuk. Pertama Paes anjing. Aing mah rek nyokot si Paes anjing. Oke. Serius, dari kipernya. Kalau misalkan enggak ditolak jigana lain ditolak-tolak ting tapi hargana teh cocok. Dan naon ge negosiasi mah aya harga gitu. Paes. Yang kedua Joy eta kudu sih. Ketika kehilangan Mark Locke di lawan Persik Kediri karasa pisan anjing. Coba bayangkeun si Joy anjing eta teh wah urang teh dihantam. Urang nahabet memilih si Joy karena melihat Spartannya fighter pisan anjing si Joy. Fighting spiritnya luar biasa ketika di timnas ge anjing. Cocok ya. Yang ketiga terakhir winger, orang teh yang winger. Dia teh yang Musa Sidibe. Musa Sidibe eta Persis Solo. Dulu kan ayeuna ku JDT. HD ini di JDT anjing. Dan ku Persib anjing tiba teh. Malah ku JDT, tapi berat saingannya jeung JDT mah. Secara nominal 11 12 lah. Karena JDT pun sabeunghar-beungharna JDT dan ternyata itu masih dari kerajaan. Beda dengan Persib yang independen. Ya gitulah winger JDT. Oke, pesan dari Apidong terhadap netizen, Liga 4, wasit, siapapun yang ada di sepak bola Indonesia. Untuk sepak bola Indonesia boleh rivalitas asal jangan saling membunuh ya tahu gue sih itu orang. Apalagi kekerasannya. Terkadang kieu terami, terkadang teh juga naon ya curhat sedikit lah. Orang kan konten kadang bobotoh pisan gitu ya. Tidak sedikit ancaman anu kurang terima. Apakah itu? Ini kita tomai kemarin diancam dan lain sebagainya. Hilangkanlah ceng-cengan biasa gitu. Jadi Jadi membunuh kekerasan hilangkanlah dari sepak bola. Pada dasarnya sepak bola itu fun aja. Fun aja enggak asik serius. Kan kita juga satu circle ayo genu rival dan lain sebagainya gitu. Tapi ya udah gitu sudah dibunuh kan tuh. Ataupun disiksa kan tuh. Kita saling ceng-ceng. Siapa Persib anjing ku aing. Nah, jangan enggak sih gitu. Ya gitu engko sih. Dari orang mah. Jangan saling menyakiti apalagi membunuh. Eta. Siap. Ya, terima kasih Apidong sudah menggantikan Mr. Botak goblok itu. Ya. Ampura euy mabotnya kurang dikontrak saumur hirup ya. Anjing. Padahal balik wae anjing balik wae anjing. Yaudah guys, jangan lupa like, comment, subscribe. Saya RT pamit. Saya Apiklok. Dadah. Assalamualaikum. Salam.